bukannya untuk otopsi, karena kan perpindahan itu tidak segampang itu. Harus ada hitam di atas putih, tanda tangan dari kedua belah pihak segala macam. Ini prosesnya polisi memproses itu semua agar bisa dipindahkan. Alhamdulillah sekarang baik-baik aja, Putri Kiki baik-baik aja, terus juga ayah baik-baik aja, semuanya baik-baik aja. Kenapa aku nggak mau ngomong? Karena ya jujur aku juga kadang suka bingung dengan berita-berita dengan judul-judul yang kadang kemana-mana aja. Ya itu kan yang membuat jadi memanas-manas, padahal aku dengan saya baik-baik aja dengan keputusan hasil kemarin. Justru saya senang, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dituduh, tidak ada yang seperti apa-apa, dan bahkan ya alhamdulillah kita baik-baik aja gitu. Ya udah, justru ya itu tadi untuk menghindari suzon itu, nggak mau lah karena bahaya dosa besar. Nah semuanya udah ada yang ngurus, toh juga dari awal kan aku udah bilang bahwa itu aku jalanin semuanya hanya untuk tidak ada dan menghindari suzon. Apapun hasilnya ya kita tetap baik-baik aja, komunikasi juga baik-baik aja. Oh ketika melakukan tidak ada yang menuduh, tidak ada yang menuliskan nama ataupun apapun itu. Ya, terbukti kok dari sana juga tidak ada bahasan apa-apa, jadi baik-baik aja. Padahal aku dengan Pak Teddy juga nggak ada masalah apa-apa, aku baik-baik aja. Padahal kecet segala macam. Cuman ya karena ya jujur sedih dengan umur Iki yang segini, tekanan dari mana-mana dengan ya seharusnya media kan lebih segala macam ini, cuman kadang suka sedih. Makanya itu kenapa bukan Iki lari, bukan Iki nggak mau membahas, bukan Iki tidak mau menjawab. Tapi ini juga kan permasalahan pribadi, ya intinya sama-sama lah, maksudnya semoga bisa berpikiran untuk kayak kalau itu di posisi kita. Jadi ya kemarin kenapa Iki bungkam dan kenapa baru ngomong sekarang kan karena banyak ketakutan dan trauma untuk judul-judul seakan-akan memanaskan ini segala macam. Tapi yang dimainkan adalah almarhumah, saya nggak tenang segala macam. Jadi ya ini Iki baru ngomongin hari ini. Biarkanlah, maksudnya aku nggak begitu banyak komen kalau itu karena kan Putri juga lagi ngurus masalah ahli waris, aku juga lagi ngurus dan ada lawyer segala macam. Jadi biarkan itu dari pihak lawyer yang itu, karena sih sebenarnya tidak ada apa-apa segala macam. Jadi ya alhamdulillah, jadi saya tekankan ya kita nggak ada apa-apa, kita baik-baik aja. Malah Putri lagi ngurus ahli waris segala macam. Putri juga sering ke Bandung nengokin adiknya. Aku juga nanti rencana 40 harian, aku bakal datang ke sana 40 harian ya. Karena memang nggak ada apa-apa, apalagi udah ada hasil, udah enak kita udah baik. Ada tes intimate konser Rizky Febian, lebih intimate kami dekat dengan apartemen. Semasa aku merasakan apa ya, sempet down segala macam ya aku ceritakan di sana. Intinya saya matur, nanti kita bakal ceritain lah di sana lebih dalam proses waktu masa-masa di mana sempat kena bullying, terus sempat waktu prematur sempat diponis sama dokter dulu, perjuangan orang tua membesarkan perjuangan dan doanya segala macam. Fitnah sama Barbie Kumala, katanya aku nonjok dia, padahal aku ketemu juga nggak pernah, maksudnya tuh temenan juga enggak. Terus tiba-tiba dia bilang kalau aku yang mukulin dia kayak gitu. Terus katanya dia hidungnya kan dioperasi. Pertama perasaan hidungnya tetap kayak gitu. Kedua kalau memang dioperasi ya mungkin kan kalau yang operasi itu kadang-kadang hidungnya itu kalau udah berapa tahun kan agak belok gimana terus dioperasi. Bukan karena ditonjok ya, kalau lu mau operasi kalau lu operasi jangan nyalahin orang bahwa ditonjok sama aku gitu kan. Dia bikin inisial DJ DC terus ngata-ngatain aku bogel lah apalah kayak gitu. Kalau aku bogel pendek lah, apa kabar lu, kayak gitu sih. Aku kesel aja. Kenal sebelumnya itu aku kenal Barbie itu pas dia rambutnya masih panjang, belum jadi ratu halu kayak sekarang. Nah pas dia udah jadi ratu halu kan aku agak jauh sih sama dia, maksudnya kan aneh gitu. Terus aku kayak ya udah, aku dengan kerjaan aku lagi anyep-anyepnya, tiba-tiba dia bikin instastory katanya dipukul sama DJ yang inisialnya DC kayak gitu. Terus banyak kan yang nge-tag ke aku, apa bener Kak Dinar kayak gitu. Ya aku langsung aku bikin instastory balik aja. Aku bilang emang siapa yang yang mukulin lu, kok nyalahinnya ke inisial DC, ya DC siapa lagi kalau bukan aku. Instastory panjang banget beberapa kali terus nyalahin. Katanya mau dibawa ke jalur hukum lah, gini gitu, halu banget kata aku. Ya kalau lu mau jauh bawa ke jalur hukum berarti harus ada kayak visum kayak gitu. Ya aku masih, karena aku nggak merasa, ya silakan aja. Kemarin tuh sempet ditemuin dia yang kabur. Jadi aku tanya, dianya kayak kabur aja, kayak melengos gitu. Dia membenarkan. Dia orang dia bilang
dia dinner kok kayak gitu, tapi sambil melengos kayak pergi gitu. Aku mau dia harus klarifikasi ke aku, harus datengin aku kayak gitu. Ya udah, kalau aku kan gak punya masalah sama dia, misalkan kalau dia fitnah aku mungkin sebelumnya ada masalah atau apa, ya udah ayo kita ngomong kayak gitu. Tapi dia malah kabur, pernah ditemuin sekali juga. Dianya kabur karena dia nggak, pokoknya dia membenarkan bahwa itu DC itu Dinar Candy mukul dia, udah kayak gitu. Setahu aku kayak gitu. Oh nggak, kalau misalkan dia laporin ke polisi kan harus ada bukti. Nah kalau memang tidak terbukti berarti dia pencemaran nama baik dong, berarti aku harus lapor balik kayak gitu. Tapi kalau masalah polisian udahlah, kata aku mah capek, ngapain lu tiba-tiba itu fitnah orang kayak gitu kan, lu udah dengan kehaluan lu udah viral, ngapain sih bikin lagi acara makai dipukul orang kayak gitu. Kalau menurut aku sih udah sih, pasti lu ada kerjaan yang lain gitu daripada bikin fitnah-fitnah orang kan nanti takut itu ngeganggu kerjaan orang kayak kan. Beda, kerjaan kita tuh beda. Siapa tahu kalau aku gara-gara difitnah kayak gitu bukan naik namanya tapi malah kerjaannya hilang, misalkan kayak gitu sih. Kan kalau nggak salah dia kan suka diundang-undang TV kemarin ya, mungkin sekarang dia lagi nggak ada nggak ada show-nya atau gimana, nggak diundang, jarang mungkin, makanya dia bikin kehaluan selanjutnya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Tapi ya kalau aku salah ya maafin ya kayak gitu. Tapi kalau menurut aku udah deh Barbie, maksudnya stop deh halu-halu kayak gitu. Aku juga nggak mau digitu-gituin gitu. Pernah hubungin dia ya, karena aku juga nggak punya nomornya dia. Cuman aku berharap kedepannya jangan bikin kayak gitulah, karena kan merugikan kerjaan kayak gitu. Kan beda kalau kerjaan aku kan di musik, aku tour kemana-mana kan. Kalau disangkanya aku mukulin orang, ya pasti orang-orang nggak mau, Dinar kriminal kayak gitu. Kan ada kayak berita online gitu naik kan ke bahwa Dinar mukulin, ditanya sama salah satu sponsor, Dinar ini bener? Wah enggak kak, itu cuman ini doang, kata aku, belum tentu kebenarannya, kata aku bisa mempertanggungjawabkannya kayak gitu. Kan takut kalau orang mengundang aku, wah Dinar kayaknya ini orangnya temperamental atau gimana kayak gitu. Takutnya kalau aku nggak klarifikasi secepatnya, takutnya itu diiyakan terus kerjaan aku cancel semua gitu. Kondisi Eki sekarang sudah baik, sudah pulang ke rumah karena memang sudah dari tanggal 23 Januari sudah ada di rumah, sehingga sekarang masih dalam proses recovery. Apa yang harus dilakukan di rumah tentunya mencoba untuk belajar hidup sehat dengan pola makan yang sehat, kemudian mencoba untuk olahraga yang tepat, kemudian juga belajar untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada setelah mendapatkan serangan jantung. Mungkin gitu kan ya. Kalau Eki masih belum bisa beraktivitas seperti layaknya seorang drummer dengan pekerjaannya, masih belum. Mungkin perlu waktu karena kondisinya masih belum bisa terlalu capek dulu. Saya pikir mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini mudah-mudahan sih kondisinya sudah bisa pulih. Diharapkan kondisi parunya juga stabil terus, karena memang kemarin itu terjadi mendadak tanggal 16 Januari itu adalah infeksi paru atau PPOK kalau dalam bahasa paru. Jadi kondisi paru ini menyebabkan serangan jantung, jantungnya berhenti, sehingga membuat semua sistem dalam organnya pun harus beradaptasi dengan perubahan yang pernah terjadi, detak jantung berhenti. Cara cek dokter masih menunggu hasil lab yang bisa lebih stabil gitu ya. Kemudian nanti mungkin akhir bulan ini bisa mendapatkan kabar progresnya untuk apa yang terjadi dalam sistem tubuhnya. Kami berharap sih semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dokter dan keluarga. Hanya itu saja. Yang selalu membackup, yang menjaga, menjadi polisi-polisi Eki. Jadi Eki di rumah tuh sudah punya polisi, ada 4, salah satunya Belmiro di sini. Ceritain deh. Iya, kondisinya Bapak sekarang udah lumayan baik ya gitu loh. Semuanya harus udah teratur, dari mulai olahraga, dari mulai makanan juga gitu loh. Makanan juga sekarang belum boleh seafood dulu, dan harus low karbo dan juga high protein gitu. Dan jam tidur juga waktunya harus pas ya. Karena itu salah satu yang menyebabkan. Salah satunya, ya, paru-parunya infeksi itu karena memang tidurnya kurang. Jadi karena pekerjaan kita semua itu adalah terkenal dengan kerja tanggung ya kan, tanggung A gitu. Tidur hanya 3-4 jam, bisa pagi, bisa tidak bagus. Dan satu hal yang menyenangkan adalah Eki stop merokok. Jadi itu kabar baiknya, dan itu bukan karena usulan keluarga, karena ini kemauan sendiri. Kesempatan kedua dia pakai untuk menjadi manusia baru kalau bahasanya Eki,
sehingga bisa terus memenuhi sumpah hidup menua bersama saya dan anak-anak. Jadi hanya itu saja mimpinya, tidak ada yang lain. Tapi sampai saat ini Pantangannya karena dia paru tidak boleh capek. Iya, dia nggak boleh merokok, nggak boleh dekat orang yang merokok juga. Tidak boleh gitu, dekat nggak orang boleh merokok, capek. bukan hanya merokok, tidak boleh dekat orang yang lagi flu, gitu kan. Jadi tamu-tamu, saudara-saudara gitu kan, kadang-kadang kita tidak pernah tahu mereka kondisinya sehat atau tidak. Jadi sering pakai masker sekarang. Jadi jalan-jalan kemana, misalnya lagi bosan di rumah, ayo kita belanja ikan yuk, belanja makanan sehat, ya pakai masker yang jalan dekat, hanya untuk bisa membuat dia bisa menikmati hidup aja. Paling itu. Ya, dan itu juga bukan dari keluarga gitu loh. Emang sebelum-sebelumnya udah dibilang kayak jangan merokok karena banyak kan dari situ. Dan Papa juga tipikal orang yang jarang olahraga gitu. Jadi jantungnya juga melemah di sana. Dan akhirnya Papa bersumpah sendiri gitu loh ke Mama gitu loh. Sama Mama ngomongnya gitu. Jadi ya udah sih ada perubahan ya, kayak dari nggak ngerokok akhirnya dari ngerokok akhirnya nggak ngerokok gitu. Sempet nanya juga, aduh gantinya apa ya? Ya paling makan buah gitu loh kayak. Karena itu harus banget makan buah gitu. Kalau drummer enaknya kalau dia ngerokok itu kan tangan dengan hisap ya. Kalau tangan dia sering Oh, yang mainkan stick, ya. stick. Jadi kalau dia lagi mau ngerokok dia pasti akan kebiasaan itu dia ganti mulai dengan main stick drum. Jadi besok teman-teman kalau mau berhenti merokok coba belajar main stick drum gitu ya. Oh, juggling gitu ya? Iya, dia begini. Itu salah satu tipsnya kali. Kemudian rasa yang ada yang biasa menemani antara kopi dan rokok itu kan sahabat sejati. Itu sudah mulai hilang, dia ganti mungkin dengan buah-buahan yang tadi. Jadi dia dengan selalu ada buah, selalu ada di lidah ini mesti masuk sesuatu yang sehat. Akan menjadi manusia baru dengan kesempatan kedua dia merubah mindset. Dan buat saya yang paling sulit adalah mindset kan dalam merubah kebiasaan yang ada dalam pola hidup kita masing-masing. Karena peraturan boleh peraturan, tapi kalau mindset yang tidak dibangun, dibentuk dan dia yakini bahwa itu adalah yang terbaik, saya pikir ya itu menjadi dia punya keinginan. Menjadi manusia baru adalah dengan mindset yang baru. Dan Eki seperti itu sendiri. Ada teori drummer pada umumnya, khusus buat Eki. Mereka mengatakan kalau sudah main drum, itu adalah olahraga. Karena kaki dan tangan organnya Bergerak aktif sehingga membuat basah kuyup. Dia pikir alat drum itu sudah membuat olahraganya terwakili, ternyata itu salah besar. Jadi mulai sekarang urusan drum beda, urusan jalan kaki minimal 5.000 juga beda. Saya bilang begitu. Ya udah sekarang belajar untuk berjalan kaki begitu. Jadi teori itu saya patahkan dan kami semua patahkan. Ya nggak ada tuh main drum memang basah kuyup, emang seru sih basah semuanya, tapi itu bukan olahraga, bukan untuk kardio sebetulnya, harus jalan kaki. Tuhan menciptakan sistem di mana tubuh kita harus adaptasi dengan berjalan kaki. Hanya itu aja yang membuat dia bisa menjadi lebih sehat. Dan tidur paling. Dia tidak pernah membahas mengenai keluhan berhenti merokok, tapi justru dia bilang, aduh ini kapan sih boleh bergerak normal, boleh untuk bekerja seperti biasa begitu ya. Ya saya bilang nanti tunggulah sampai hasil terakhir tanggal 24 apa hasilnya. Setelah itu kita baru putuskan selanjutnya mau melakukan apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.